Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Terus Warsito, yang kali ini akan mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi tentang politik luar negeri Indonesia pada era Orde Lama, tetapi pada bagian yang paling akhir. Ringkasnya, saya akan bercerita tentang Ganevo dan Konevo, tentang bagaimana Indonesia terpaksa, tapi dengan sangat gegap gempita, sangat tegas gitu, terpaksa keluar dari PBB dan membuat PBB sendiri. Satu lagi nanti kita akan membincangkan politik luar negeri Indonesia dalam hal keluar dari Olimpiade dan membuat Olimpiade sendiri. Jadi ceritanya begini. Bagian akhir dari pemerintahan Soekarno adalah paling akhir betul tahun 65. Sekitar 64 akhir Soekarno sudah memuncak sekali dalam melancarkan politik luar negeri melawan atau menentang Malaysia, karena Malaysia dianggap sebagai negara buatan Inggris yang dianggap akan membahayakan Indonesia. Lebih-lebih lagi karena Malaysia begitu dimerdekakan oleh Inggris lalu diterima oleh PBB sebagai anggota dan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Ini sangat mencemaskan Soekarno. Lalu kita berusaha untuk melawan mereka dengan sebutan yang sangat vulgar, yaitu Ganyang Malaysia. Nah, puncaknya ya, karena kekhawatiran Soekarno akan ancaman dari Inggris itu adalah Soekarno mengancam PBB supaya mengeluarkan Malaysia itu dari PBB. Kalau tidak mau, ya, jadi ancaman Soekarno adalah Malaysia dikeluarkan atau saya yang keluar, Indonesia yang keluar. Tentu saja PBB digertak seperti itu nggak bergeming, lalu tetap mempertahankan Malaysia sebagai negara berdaulat. Indonesia lah yang keluar dari PBB. Yang ketika itu pada awal bulan Januari tahun 65 ya. Dan ketika itu pula Indonesia langsung membuat PBB tandingan yang dinamakan dengan Konevo. Konevo itu singkatan dari The Conference of the New Emerging Forces. Jadi satu konferensi gitu, satu himpunan bangsa-bangsa yang baru merdeka. Terutama adalah bangsa-bangsa yang 10 tahun sebelumnya, tahun 55, itu ikut konferensi Asia Afrika di Bandung. Perlu selalu saya ingatkan bahwa ketika kita menganalisis politik luar negeri, kita berarti juga harus tahu politik dalam negeri suatu negara tadi, juga politik luar negeri, politik internasionalnya, situasi internasionalnya. Ketika itu tahun 65 adalah puncaknya perseteruan perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah, ketika itu Soekarno sudah sangat merapat ke Uni Soviet, ke kubu sosialis komunis. Nah, mengapa Soekarno memilih agak lebih ke kiri daripada ke kanan, padahal kita adalah punya dasar politik luar negeri yang bebas aktif? Karena Soekarno adalah presiden dari bangsa yang baru merdeka. Bangsa baru merdeka dari penjajahan. Jadi dia harus membawa satu irama anti penjajahan itu terus menerus ya, supaya bersatu. Kalau enggak, Indonesia itu kan dulunya apa, kan terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam kerajaan. Jadi untuk menyatukannya itu Soekarno harus membawa terus kepada semangat anti penjajahan. Nah, kalau dilihat dari pola perang dingin, ya, di mana
Satu sisi adalah Amerika yang mewakili kapitalis liberal, sisi lain adalah sosialis komunis di Uni Soviet. Maka kalau kita ditanya kita baru saja merdeka dari mana, itu dari barat, dari kapitalis. Jadi walaupun kita harusnya netral, tapi lama-lama merasa menganggap bahwa berseberangan dengan barat itu lebih baik. Dan itulah sebabnya Soekarno ketika itu lalu merasa harus mendekati Uni Soviet. Nah, Konevo yang adalah tandingan PBB itu gedungnya adalah yang sekarang menjadi gedung DPR MPR itu. Jadi dulu itu oleh Soekarno dibangun khusus untuk menjadi tandingan PBB. Nah, itu salah satu cerita mengenai mengapa kita keluar dari PBB dan bikin PBB sendiri. Nah, sementara itu ada cerita lain mengenai kita keluar dari Olimpiade dan kita membuat Olimpiade sendiri. Karena pada waktu itu kita menjadi negara yang tidak jelek-jelek amat ikut Olimpiade dan kita tidak suka ada di sisi lain kita masih karena perang dingin itu adalah perang antara blok barat dan timur, kita masih lebih anti Amerika karena itu kita melawan keikutsertaan Israel di dalam Olimpiade itu. Dalam rangka menuntut dikeluarkannya Israel itu, Indonesia mendesak supaya Israel dikeluarkan dan kalau nggak mau keluar, dia keluar sendiri. Maka Indonesia keluar dari Olimpiade dan bikin Olimpiade sendiri. Olimpiade tandingan itu adalah namanya Ganevo. Kalau tadi adalah Konevo, sekarang adalah Ganevo. Ganevo itu singkatan dari The Games of the New Emerging Forces. Jadi Ganevo adalah pekan olahraga untuk negara-negara yang baru merdeka. Nah, gedung untuk pembukaan Olimpiade tandingan itu adalah Gelora Bung Karno. Yang ketika itu masih merupakan satu di antara hanya 10 stadion semi terbuka yang bisa menampung 100.000 penonton dan itu terbaik 10 terbaik di Asia Tenggara, Asia saya rasa ya. Sekarang pun masih termasuk yang terbaik ya. Jadi kita punya dua bangunan besar yang menandai sejarah politik luar negeri kita ketika itu, yaitu berdirinya PBB tandingan di gedung Senayan DPR itu dan membuat pertandingan Games of the New Emerging Forces di Ganevo. Nah, Ganevo itu sebagai salah satu pola politik luar negeri Indonesia zaman Orde Lama itu digembar-gemborkan sedemikian rupa oleh pemerintah Soekarno supaya kita bersatu dan membanggakan Indonesia. Begitu terkenalnya sehingga apa-apa menjadi disebut sebagai Ganevo. Ada model rambut perempuan yang namanya Ganevo, ada pakaian perempuan yang namanya Ganevo, ada es yang namanya Ganevo, toko-toko ya banyak yang namanya Ganevo. Jadi Ganevo itu menjadi semangat berinternasional ketika itu, semangat berpolitik luar negeri secara menyeluruh ya. Oleh karena itu bagian ini menjadi sangat penting karena sangat bersejarah. Saya rasa itu saja kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.